Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Nah, sehingga kalian akan tahu apa tuh sistem endokrin dan apa juga kelenjar-kelenjar yang ada di sistem endokrin. Nah, semoga kalian bisa paham ya dengan video ini. Terima kasih. Selamat menikmati. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu sistem endokrin. Nah, sistem endokrin itu merupakan kumpulan kelenjar yang memproduksi zat kimia atau hormon. Hormon merupakan zat kimia yang disekresikan ke dalam darah oleh satu atau kelompok sel, menimbulkan efek biologis pada sel tubuh lain atau reseptor. Sistem endokrin ini mencakup banyak sekali kelenjar yang ada dalam tubuh kita. Berikut ini merupakan sistem endokrin dan kelenjar yang ada dalam tubuh kita. Yang pertama, ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini juga disebut sebagai master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar hormon yang lainnya. Kelenjar hipofisis menghasilkan hormon 1. Gonadotropin yang mengatur kelenjar gonad atau kelamin. Yang kedua, somatotropin untuk memacu pertumbuhan. Yang ketiga, tirotropik untuk merangsang kelenjar gondok atau tiroid untuk mensekresikan hormon tiroid. Yang keempat, ada kortikotropin untuk mensekresikan hormon dari anak ginjal. Yang kelima, ada prolaktin untuk merangsang produksi air susu pada ibu ketika melahirkan atau hamil. Yang keenam, ada MSH untuk merangsang pertumbuhan sel pembawa zat warna atau pigmen tubuh. Yang ketujuh, ada antidiuretik atau ADH untuk meningkatkan penyerapan kembali di ginjal. Yang terakhir, itu ada oksitosin untuk meningkatkan kontraksi otot polos, otot rahim saat akan melahirkan. Kelenjar hipofisis juga menghasilkan melatonin yang berfungsi seperti pil tidur, mengoksidasikan radikal bebas yang dapat merusakkan sel-sel badan, melegakan tekanan yang disebabkan oleh keletihan, dan juga memperbaiki kulit ketika tidur pada waktu malam. 2. Kelenjar tiroid atau gondok. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin dan juga kalsitosin. Hormon tiroksin berfungsi untuk meningkatkan metabolisme energi, sedangkan fungsi dari kalsitosin itu untuk mencegah pengeroposan tulang dan menurunkan kadar kalsium dalam darah. 3. Kelenjar paratiroid. Kelenjar ini berfungsi untuk meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah dengan cara meningkatkan penyerapan kalsium dari usus dan juga mereabsorpsi kalsium dari ginjal. Keempat, kelenjar anak ginjal. Bagian kortek atau kulit ginjal menghasilkan hormon 1-aldosteron untuk meningkatkan penyerapan kembali ion Na dari ginjal, 2 kortisol untuk mengatur respon stres, meningkatkan tekanan darah, dan juga meningkatkan kadar gula darah. Yang ketiga, androgen untuk bahan baku testosteron. Bagian medula menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin yang berfungsi meningkatkan enzim yang mengubah gula otot dan gula hati menjadi gula darah. 5. Kelenjar timus terletak di dalam mediastinum atau rongga di antara paru-paru kanan dan kiri di belakang tulang dada. Menghasilkan hormon timus hanya dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun dan berfungsi 1. Mengaktifkan pertumbuhan badan, 2. Mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, 3. Sebagai imunitas tubuh. 6. Pankreas. Pankreas menghasilkan insulin yang berfungsi 1. Membantu pembakaran dan penyerapan glukosa, 2. Menyeimbangkan glukosa dalam darah dan mencegah kencing manis, 3. Membantu sel menyimpan tenaga dalam bentuk glukosa di dalam hati,
Dan terakhir, membantu proses penyimpanan glukosa berlebihan di dalam hati. 7. Kelenjar testis. Kelenjar testis menghasilkan hormon relaksin dan juga hormon testosteron. Hormon relaksin berfungsi mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Hormon testosteron berfungsi untuk mengatur pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. 8. Kelenjar ovarium. Kelenjar ovarium menghasilkan dua macam hormon. 1. Hormon estrogen, 2. Hormon progesteron. Hormon estrogen berfungsi untuk menjaga fungsi otak, mencegah masalah menopause, dan menjamin pertumbuhan jaringan yang sehat, termasuk kelembabannya. 2. Hormon progesteron berfungsi 1. Mengatur siklus menstruasi, 2. Mengatur perkembangan ovum dan ciri kelamin sekunder wanita.